Baik, saudara-saudara, bapak, ibu-ibu, kita akan pelajari kenapa pertumbuhan iman kita, mengapa karakter kita, mengapa respons-respons kita belum maksimal menghadapi semua problem yang kita lalui. Hari-hari ini kita juga mengerti keadaan pandemik yang begitu luar biasa dampaknya. Bahkan diprediksi oleh para pejabat negara akan terjadi krisis moneter yang sangat parah seperti pernah tahun 98 dan berbagai dampak-dampak sosial yang luar biasa. Tapi saya juga percaya bahwa di tengah krisis apapun, di tengah situasi yang menakutkan, Allah tidak pernah menakutkan kita. Allah yang kita sembah itu Allah yang sungguh-sungguh peduli. Dan karena itu kita mesti sejajarkan, kita mesti plug in kalau colokan listrik supaya dapat alirannya mesti plug in ke dalam kuasa firman Allah, ke dalam kuasa Kristus, supaya kita bisa mengalami terobosan-terobosan yang baru di tengah krisis yang sedang kita hadapi. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata, saya bebas dari krisis. Justru seorang hamba Tuhan namanya Myles Munroe berkata, kadang-kadang krisis itu dia datang silih berganti untuk menguji ketaatan kita, karena karakter bukan diuji pada waktu krisis, tapi justru krisis memunculkan karakter itu. Nah, tema kita malam ini kita akan bahas tentang 7 raksasa dalam jiwa kita. Bahasa kerennya The 7 Giants of Our Soul. Mari kita buka Alkitab dari kitab Yakobus pasal 4, Yakobus 4 ayat 1 sampai ayat 5. Yakobus 4 ayat 1 sampai 5. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Kitab Yudas akan kita bahas dalam perjalanan pengajaran. Mari kita periksa satu-satu sekaligus anggaplah ini sebagai general check-up. Kita melakukan general check-up atas hidup kita. Ya, perhatikan ada 7 raksasa
Ingat, kalau disebut raksasa berarti dia sangat kuat, dia dominan, dia berkuasa dan mengendalikan. Perhatikan kalau ada pertandingan-pertandingan tertentu, selalu bilang kita menghadapi tim raksasa. Atau pertandingan sepak bola kesebelasan yang diunggulkan selalu berkata tim raksasa menghadapi tim raksasa. Kalau ada yang lebih kecil disebut pecundang, atau orang Ambon bilang anjing air, atau orang Sumatera bilang kutu kupret. Nah, kira-kira begitu ya, seperti yang dialami oleh Daud dengan Goliat. Goliat dan pasukannya menganggap Daud seperti anjing air atau kutu kupret menurut bahasa-bahasa daerah kita. Nah, mari kita periksa satu-satu sekaligus. Saya ingin supaya jangan kita menerima ini sebagai sebuah pengetahuan belaka, lalu kita menggunakan untuk menilai orang lain. Tapi kita semua sedang ada di meja operasi, dan dokter sedang memonitor seluruh tubuh roh jiwa kita, bagian-bagian mana yang menjadi alasan kita sakit. Ini kita general check up di hospital atau rumah sakit kerajaan Allah. Dan dokternya adalah firman, dokternya adalah Kristus, dan firman-Nya itu adalah pisau yang mengukur kita. Mari kita perhatikan. Yang pertama, ya, raksasa pertama ialah dari pembacaan kita Yakobus 4 ayat 1-5, dan nanti kita lihat kitab Yudas, kita temukan yang pertama, raksasa yang mengendalikan kita ialah selalu ingin terlihat baik. Ya. Jadi ketika ada problem-problem yang kita hadapi, ada situasi yang sulit, kita penampilannya, personalitinya pakai masker. Ya, apalagi sekarang pakai masker, di mana-mana nyaris kita nggak kenal orang. Kecuali kalau dia buka maskernya baru kita kenal. Jadi sebelum pandemi ini orang sudah punya masker yang namanya menampilkan diri, yang namanya ingin selalu terlihat baik. Contoh, kalau suami istri lagi ribut di rumah, lagi berantem, tiba-tiba ada seseorang yang kita hormati datang ke rumah. Percayalah, suami istri pasti tiba-tiba tampil seolah-olah tidak ada masalah. Dan jangan kira itu soal biasa. Itu yang disebut ingin terlihat baik. Ya, itu bersembunyi. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka menutup hidup mereka dengan pakaiannya dan bersembunyi. Seolah-olah semuanya terlihat baik-baik saja. Jadi periksa, kalau ada yang punya gaya hidup sehari-hari, ada di giant yang pertama, raksasa pertama, segera klik di kertas Anda, tulis. Jangan langsung hubungkan dengan si A, si B, si C, jangan hubungkan dengan suami atau istri atau anak, tapi kalau itu Anda orangnya, tulis, oh itu saya. Yang kedua, raksasa yang kedua ialah ingin merasa enak. Ya. Jadi tidak mau yang susah-susah. Ya. Orang yang ingin merasa enak selalu menciptakan suasana, selalu kata-katanya begini, jadi nggak enak ya, jadi nggak enak. Ada yang pakai istilah jadi nggak nyaman. Aku nggak enak.
dengan orang ini. Aku merasa tidak enak dengan situasi ini. Selalu ingin yang nyaman. Ini yang disebut comfort zone. Situasi yang nyaman, aman. Dan itu jangan dikira itu biasa saja. Nanti kita lihat dampaknya bagaimana. Yang ketiga, Bapak Ibu, raksasa yang ketiga ialah ingin selalu menjadi benar. Ya, selalu menjadi benar. Tidak pernah ada yang salah dalam hidupnya. Dan kalau dia merasa dia menjadi benar, maka selalu orang lain yang salah. Ini bisa seorang suami, bisa seorang istri, bisa seorang pelayan, bisa seorang hamba Tuhan, bisa siapa saja. Dan orang yang punya raksasa yang ketiga ini, bawaannya, kecenderungannya selalu menghakimi, ya, selalu menuduh, selalu prejudice. Yang keempat, raksasa yang keempat ialah ingin selalu menguasai. Jadi selalu merasa paling tahu, ya, selalu merasa paling tahu. Padahal sebenarnya tidak salah juga kalau dia mau belajar. Situasi apa saja, barang apa saja, keadaan apa saja, ingin selalu menguasai. Dan ciri orang yang ingin menguasai selalu menolak pendapat orang lain. Ciri orang yang ingin menguasai selalu tidak mau mendengar nasihat dan masukan orang lain. Ini dalam bahasa yang lebih praktis namanya otoriter. Yang kelima, raksasa yang kelima ingin melaksanakan agenda tersembunyi, hidden agenda. Selalu sesuatu itu punya motif. Dia memberi begini supaya dipuji dan puja. Kalau berbahasa Ambon namanya makam puji. Kalau bahasa Bataknya namanya si panggaron. Ya, motivasinya pingin dipuji. Ya. Agenda tersembunyinya, tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang baik. Dan kalau orang tidak memberi pujian, orang tidak mengatakan sesuatu, maka dia kemudian bisa down. Itu ciri-ciri orang yang punya agenda-agenda tersembunyi. Yang keenam ialah agenda yang kelima atau giant yang keenam adalah ingin mencari keuntungan. Ya. Dan ingat, Paulus pernah menasihati Timotius dalam 1 Timotius 6, ayat 6 sampai dengan 10, dia bilang, ibadah itu kalau rasa cukup banyak manfaatnya. Jadi di gereja banyak orang juga memanfaatkan gereja sebagai sumber keuntungan. Banyak orang memanfaatkan pelayanan sebagai sumber keuntungan. Banyak orang memanfaatkan apa saja bisa menjadi sumber keuntungan. Lihat di Bait Allah, para imam menjual halaman rumah, mereka kontrakkan kepada para penjual. Saudara-saudara tahu Bait Allah, halaman, bukan hanya Bait Allah, halaman Bait Allah itu dikuduskan. Tapi kok orang bisa berjualan? Karena para imam, para pemimpin agama ingin mendapat keuntungan. Yang ketujuh, agenda yang ketujuh ialah ingin tidak diganggu. Jadi tidak mau diusik. Ya. Dia perlu seorang diri, merasa tidak perlu diganggu jam istirahatnya, tidak perlu diganggu kesenangannya,
Ya secara praktis, lagi nonton TV, tiba-tiba dipanggil istri, dipanggil suami untuk melakukan sesuatu, selalu ada kata-kata yang keluar, ganggu aja. Orang lagi santai sedikit, kayak itu biasanya muncul tiba-tiba. Tidak mau diganggu pribadinya. Ada orang yang minta saya berkhotbah, dia ulang tahun, lalu saya tanya, boleh tahu berapa usia? Dia bilang, ngalir aja. Jadi usia pun ngalir katanya. Ya, saya mengerti situasi itu. Ingin tidak mau private-nya diganggu. Saudara-saudara ingat, berdoa dengan Tuhan, itu kita masuk ke ruang private-nya Tuhan. Jadi kok kita berani ganggu private-nya Tuhan? Sementara kita mau private kita ditutup. Itu nggak fair. Karena ketika kita berdoa secara pribadi, kita masuk di ruang paling dalam dari Tuhan yang kita sembah itu. Ya. Nah, jadi itu tujuh raksasa yang ditemukan di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1-5 dan kitab Yudas. Dan kita akan lihat dari dua ayat ini, terutama Yakobus 4 ayat 1-5, kita temukan ada 7 keinginan yang disebut raksasa. Apakah keinginan itu tidak baik? Oh, dengar dulu. Yang baik ialah kebutuhan, bukan keinginan. Sebab keinginan selalu melahirkan dosa. Kalau keinginan itu tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Sekarang kita lihat yang kedua dari kitab Yudas, yang juga berhubungan dengan 7 raksasa ini. Kitab Yudas menerangkan tentang 2 tipe manusia. 2 tipe orang yang ada di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 16. Ayat itu bilang begini, boleh di mereka Yudas itu cuma 1 pasal, jadi kita sebutnya itu Yudas 1 atau Yudas 12. Ya. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Itu namanya predator. Predator, lihat gambarnya sejenis hewan, ya, kadang-kadang dihubungkan dengan binatang-binatang liar, apakah itu buaya, apakah itu singa, harimau, tapi di laut itu ada seekor hewan besar, predator, yang dia membangun rumah dari karang. Dia bisa tinggal di rumah itu, dan rumahnya itu terbuka. Apa saja yang lewat di depannya dia akan lahap, tancap. Ya, itu predator. Dan setelah nggak ada lagi yang lewat, maka dia akan memakan rumahnya sampai habis. Predator adalah orang-orang yang diberkati di sebuah tempat, tapi suka merusak komunitas. Contoh di gereja, dia bergereja di tempat itu, dia menerima firman Allah,
Dia didoakan, dia diurapi, tetapi dia suka sekali untuk mencemooh, dia membuli, dia melawan, dia memberontak terhadap otoritas gereja. Itu jenis predator masa kini. Padahal dia makan di situ. Makan apa? Firman Tuhan. Padahal dia didoakan di situ. Padahal dia diurapi di situ. Ya, bahkan dia ditolong secara jasmani. Tapi dia suka sekali untuk merusak komunitas yang ada di situ. Itu kalau predator di gereja. Predator di bangsa ini, ya dia menikmati tanah air Indonesia, dia menikmati laut, hutan, semuanya dia nikmati, jalan rayanya, dia nikmati fasilitas-fasilitasnya. Tapi kerjaannya itu berontak terhadap otoritas negara. Itu predator, dan predator itu mematikan. Yang kedua, namanya parasit. Dalam Yudas 1 ayat 16, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Tahu parasit, kalau di kampung namanya benalu. Dia bisa bertumbuh di sebuah ranting atau cabang pohon itu, dan dia akan tinggal di situ dan dia menghisap pohon itu sampai pohon itu mati. Dan kemudian dia juga kering. Nah, parasit adalah orang-orang yang selalu pingin dilayani terus, pengin menikmati terus. Dia bawaannya menerima, dan cenderung untuk tidak mau memberi. Kalau baca nanti di kitab Amsal pasal 30, itu yang disebut Amsal 30 itu ada satu istilah, namanya itu yang tempel di kaki, lintah. Amsal 30 ayat 15. Lintah itu mempunyai 2 anak perempuan. Yang pertama namanya untukku, dan yang kedua namanya untukku. Nah, Amsal 30 ayat 15. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, yaitu untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, dan ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Nanti baca ayat 16, 17, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, itulah keadaan manusia sekarang yang sudah terjadi jauh sebelumnya. Alkitab sudah menulisnya, dan sekarang sedang tergenapi di berbagai tempat, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, bahkan di dalam masyarakat bangsa. Pertanyaan sekarang, bagaimana caranya supaya 7 raksasa dan 2 tipe predator dan parasit ini bisa kita hancurkan kuasanya? Kita lakukan ini. Kita lihat apa yang harus dilakukan oleh gereja. Satu-satunya cara yang paling dahsyat ialah gereja mesti lakukan yang namanya pemuritan. Ya, harus dilakukan pemuritan. Karena pemuritan adalah gaya hidup Kristus. Ingat, Kristus tidak hanya datang untuk membuat kita berpindah dari neraka ke sorga karena kita masih hidup. Tidak sekedar kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, tapi kita dipanggil menjadi murid.
Ya, murid itu ya, murid itu luar dan dalam. Dalam bahasa asli Inggrisnya disebut disiplin yang melahirkan istilah discipleship. Jadi discipleship, pemuritan adalah gaya hidup Kristus. Seorang teolog awam di Jerman waktu zaman Nazi Jerman namanya Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer bilang, gereja tanpa pemuritan sama dengan gereja tanpa Kristus. Kekristenan tanpa pemuritan sama dengan kekristenan tanpa Kristus. Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan, saya khawatir jangan-jangan Kristus nggak ada di gereja karena kita nggak melakukan pemuritan, kita nggak melakukan gaya hidup Kristus, kita nggak melakukan perintah Kristus. Karena Kristus gaya hidupnya memuridkan. Kenapa memuridkan itu penting? Karena memuridkan untuk diutus. Ya, dan diutus untuk memuridkan. Build to send, send to build. Jadi mesti kita harus mengubah paradigma kita. Sehingga kita tidak kaget, tidak panik, tidak asalan, tidak tiba akal, tiba aksi, tidak reaktif, tapi kita mempersiapkannya dengan baik mulai dari keluarga dan terutama mulai berdampak di gereja. Pertanyaannya, apa pola yang kita gunakan untuk melakukan pemuritan? Lihat slide berikutnya. Kita menggunakan pola siapa? Pola Tuhan Yesus. Tidak bisa kita gunakan pola siapapun. Siapapun sehebat apapun di dunia ini, kita harus ikut gaya hidup Yesus, pola Yesus. Dan dalam Matius 5-7, seluruh pengajaran Yesus di bukit. Itulah pola Yesus. Itulah prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan. Dan itu dilanjutkan oleh murid-murid ketika pencurahan Roh Kudus, lalu murid-murid mulai bekerja, mereka mengajarkannya kepada umat, kepada jemaat-jemaat orang-orang percaya, lalu Rasul Paulus dan rasul-rasul lain melanjutkannya, dan terus lama-lama gereja mulai berubah. Gereja tidak lagi pakai pola Yesus, tapi mulai pakai pola keterampilan dan pola pikir manusia. Makanya tidak heran, banyak sekali problem yang muncul. Karena Yesus bilang, aku mendirikan gerejaku. Ya, Yesus bilang, di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Dia nggak bilang, aku mendirikan gereja bagimu, aku mendirikan gerejamu, tapi aku mendirikan gerejaku. Berarti itu gerejanya Yesus, bukan gereja kita. Kita lihat poin berikutnya, apa isi pola itu, pola Yesus ini, supaya semua orang mengalami hati Bapa, hati yang benar. Ya, hati Bapa, hati yang benar kalau kita baca di Matius 5 sampai dengan Matius 7, itu isinya itu ya. Coba ditampilkan slide yang tadi. Isinya itu, coba. Hati yang benar itu tidak pemarah dan menghina, tidak berzina, tidak cabul, tidak berkhianat kepada perjanjian pernikahan, tidak memanipulasi atau berbohong, tidak membalas kejahatan, tidak kepahitan, tetapi mengasihi musuh. Itu semua ada di Matius 5 sampai dengan Matius 7, khususnya Matius 6. Next-nya. Nah, apa caranya pemuritan yang kita gunakan? Yaitu kita menggunakan disiplin-disiplin Yesus. Ini yang disebut matetes, mencontoh. Ya,
Jadi orang-orang Israel di zaman itu kalau mau bajak sawah, dia ikat ini kuk di bahunya, lehernya 2 ekor sapi. Apa tugasnya? Yaitu sapi senior ini sedang melatih sapi junior supaya bagaimana cara membajak. Nanti lama-lama sapi junior ini dia akan tiru sapi senior dan terus menerus. Ya, jadi disiplin itu perlu pelatihan, nggak mungkin tiba-tiba kita berdoa menyembah terus jadi disiplin. Dia butuh. Itu sebabnya Matius 11 ayat 30, Yesus bilang, "Pikulah kuk yang kupasang, ya, dan belajar padaku karena aku lemah lembut dan aku lemah lembut." Matius Matius 11 ayat 30. Bebanku pun ringan. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jadi kuk itu belajar dari. Makanya gereja mesti ada pemuritan. Ada bapak rohani, ada ibu rohani, ada hafruta, ada persahabatan. Ya, enggak cukup cuma sekedar kita beribadah, menyanyi, mendengar firman Tuhan. Saya memberi pengantar umum dan saya berharap ini tidak sekedar pengetahuan bergereja, tapi ini mesti menjadi program atau gaya hidup gereja, sekalipun masih dalam suasana pandemi. Saya melihat sudah begitu banyak gereja, baik di dalam dan luar negeri, yang mengalami kemajuan-kemajuan yang pesat, karena mereka sungguh-sungguh dengan pemuritan. Ya, ibadah-ibadahnya tidak lagi sekedar menyanyi, bernyanyi, tidak sekedar lagi cuma sharing, tapi mereka udah terlibat dalam praktek pemuritan satu dengan yang lain. Beberapa hari yang lalu Pak Nelson dan anaknya Martin dan ponakannya Anju datang ke rumah menolong kami untuk memperbaiki atau memasang AC. Dan kemudian Pak Nelson bikin beberapa bagian, lalu dia turun dan dia suruh Martin naik. Kemudian Pak Nelson bilang, "Saya begini, Pak, mesti begini caranya. Kalau enggak, mereka enggak bisa-bisa. Masa aku terus?" Nah, itu sederhananya, itu yang pemuritan. Yaitu membiarkan orang belajar dari kita ketika kita menjadi contoh buat yang lain. Saya membagikan ini, sekarang kita periksa. Soal pemuritan itu bagian rancangan yang akan dibicarakan. Tapi mari kita periksa dari 7 raksasa Anda termasuk di dalam yang mana? Raksasa keberapa? Atau ada berapa biji? Atau berapa buah? Atau berapa ekor? Atau berapa kuasa itu? Yang kedua, apakah juga ada prinsip predator dan parasit? Apakah itu di rumah? Apakah itu di gereja? Apakah itu di komunitas? Kalau itu ada, maka malam ini kita mesti doakan secara khusus supaya setidak-tidaknya kita punya komitmen untuk bangkit dan menang atas semua raksasa yang pernah mengikat kita. Sebelum kita memasuki diskusi atau pertanyaan, saya ingin kita berdoa supaya nggak ada yang mengeraskan hati, nggak ada yang mengeraskan pikiran, tapi sungguh-sungguh menyerahkan dirinya ke atas meja operasi untuk dibedah oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan dan prinsip-prinsip ilahi menjadi barometer hidup kami, menjadi cermin, tapi juga menjadi pisau bedah yang membedah hati, jiwa, pikiran, perasaan. Kekerasan hati kami Tuhan pulihkan,
kekerasan pikiran, kesombongan. Tuhan, Engkau hancurkan segala tipu daya itu. Dan kami membiarkan diri kami dioperasi oleh Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh punya hati Bapa yang mengasihi hati seorang murid yang belajar. Dan dalam situasi krisis pandemi ini, kami tidak menangisi diri kami, menangisi situasi. Tapi justru kami mengubahnya menjadi sebuah batu loncatan untuk mengalami terobosan-terobosan yang baru. Segala kemuliaan buat Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sampaikan firman ini. Haleluya. Amin. Saya ada di nomor 1 dan nomor 7. Saya, semua orang pengen terlihat baik. Tapi setiap orang tahu orang itu baik apa tidak baik. Lalu yang ke-7, ingin tidak diganggu. Kalau saya tidak mengganggu orang, jangan saya diganggu. Itu motonya. Makasih, dilanjut Ibu. Jadi Pak Ketua, yang nomor 7 sudah menang atau masih bergumul? Pak Ketua, itunya unmute dulu Bapak. Gak bisa ya? Pak Joni, saya kembalikan jadi host ya. Oke. Jadi kalau untuk